Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat bukan, dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar di tema di pembelajaran yang kelima, tema 7 subtema 1. Namun sebelumnya yuk kita buka dulu pelajaran kita pagi ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, yuk kita baca terlebih dahulu yuk. Setelah kita baca kita amati. Nah, itu ada namanya bermain kucing dan tikus di air ya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus ya. Main kucing dan tikus. Nah, ini di halaman 44 itu ada gerakan berlari di dalam air, berlari dalam air. Nah, jadi saat bermain kucing dan tikus di dalam air, di situ ada gerakan namanya gerakan berlari di dalam air. Kalau airnya dangkal ya nggak terlalu berat. Kalau airnya dada itu agak berat larinya ya. Nah, kita lanjut. Kita akan belajar membaca dongeng. Saat Ali berada di tengah sawah, di sawah milik kakek. Nah, kakeknya Ali mendongeng dengan dongeng fabel. Masih ingatkah anak-anak dongeng fabel itu apa? Dongeng yang tokohnya adalah binatang. Ingat-ingat ya, dongeng fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah binatang. Contoh di sini, dongeng yang akan dibacakan oleh kakek adalah judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun. Nah, tokohnya siapa? Bebek. Nah, bebek kan dan binatang. Karena tokohnya binatang, maka dongeng itu disebut fabel. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerbeleh hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum, tetapi kemudian munculnya jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka, kata si Cerbeleh. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerbeleh seraya menyeringnya jahat. Mulai hari ini Cerbeleh gencar mendatangi bebek yang terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Kata si Cerbeleh begini nih, lihat pimpinanmu itu. Nah, lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pimpinanmu selamanya, kata si Cerbeleh.
Jadi disuruh pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Nah, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai. Kau tidak akan bisa membuat kami bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu gampang. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawan yang paling rukun sedunia. Kaum bebek itu kawanan yang paling rukun sedunia. Selain bebek yang paling rukun apa yo? Semut, apalagi tawon. Kalau tawon udah satu rumahnya diganggu, dikejarlah itu yang mengganggunya, merusaknya, sampai dia itu minta ampun. Jadi di dunia itu ada sekelompok hewan yang sangat rukun. Bebek, semut dan sebagainya ya. Setelah kita anak-anak dengar dongeng fabel itu, coba jawab pertanyaan berdasarkan dongeng tadi. Siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu rukun? Bebek dan Cerpelai. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah binatang yang bisa diadu domba. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan rombongannya, kawanan, dan pimpinannya. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka apa? Satu sama lain saling mempercayainya. Kenapa? Karena satu sama lain saling mempercayai. Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak. Iya, begitu kompak. Cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena malu. Seperti itu. Nah, nanti anak-anak di rumah coba baca dongeng. Iya, seperti dongengnya yang ada di TV itu ya. Kemudian setelah anak-anak baca dongeng, anak-anak coba tarik pemahaman dari dongeng itu untuk menjawab halaman 47. Setelah itu anak-anak setelah menjawab halaman 47, terus berapa yang dijawab, Pak? Yang dijawab minimal 4. Nah, minimal 4 pertanyaan. Setelah menjawab 4 pertanyaan itu, syukur-syukur bisa semua. Anak-anak coba diskusikan dengan ayah atau ibu di rumah ya. Apa yang didiskusikan? Diskusinya adalah bagaimana
menyikapi teman kalian yang satu bangku atau tetanggaan yang memiliki kegiatan atau kegemaran yang berbeda-beda. Misalkan ada yang suka main petak umpet, petak benteng, satunya lagi hobinya taplak gunung, yang satunya lagi hobinya main lompat tali. Nah, bagaimana nih? Nah, bagaimana sikap anak-anak terhadap teman yang memiliki kegiatan ataupun kegemaran kegiatan yang berbeda? Nah, itu silakan yuk coba didiskusikan dengan mama ataupun bapak. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi